Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari YIN Salatiga. Ini saya ingin mewawancari Bapak sebagai petani organik. Oke, mohon maaf, nama Bapak siapa nih? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kabul Widodo. Asli domisili di sini dan lahir sampai sekarang. Kebetulan di sini saya sebagai ketua kelompok tani organik Minang Bangkit Kabul. Saya mulai ya Pak ya, pertanyaan dari saya. Yang pertama, kapan Bapak memulai bertani organik ini Pak? Saya mulai berbudidaya organik, mulai meninggalkan pestisida kimia itu mulai tahun 2011. Nah, 2011 Mbak mulainya. Kemudian cerita sedikit, mulai terbentuk kelompok tani itu 2013, baru mendapat pengesahan dari BPR Kecamatan. Bapak ini menanam apa aja Pak yang organik ini Pak? Saya pribadi itu tanaman saya brokoli, kemudian ada zucchini, lotus, romaine, lolo-rosa, wortel, adas. Itu yang tanaman saya pribadi. Terus buat menanam ini semua Bapak ada bahan-bahan apa aja Pak untuk menanam? Oke, sebagai dasar bertani organik itu pupuk padat, pupuk kandang yang telah saya fermentasi itu sebagai dasar utama, dan juga ada MOL, mikroorganisme lokal, ada PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, itu PGPR, kemudian pestisida nabati, dan juga CBD. CBD kami itu PUC, itu kami menyebutnya CBD. Oke. Berarti ini pupuknya Bapak bikin sendiri? Kita bikin secara kelompok, Mbak. Bersama-sama kita pakai bareng-bareng juga seperti itu. Nah, kalau secara yang saya bikin sendiri itu yang pestisidanya, Mbak. Itu memang saya mempunyai metode sendiri untuk pestisida yang tidak dibuat oleh kelompok, saya buat sendiri. Lebih sederhana tapi juga susah, tapi menurut aku itu cukup bisa mengendalikan hama. Berarti Bapak juga beli atau enggak Pak? Kalau pupuk-pupuk Pak enggak, kecuali bahannya ada molase, itu kita beli. Molase tetes tebu itu Mbak, itu yang kita kan tidak bisa bikin sendiri. Itu yang kita beli. Kalau untuk bibit-bibitnya Pak? Bibit kita ada sebagian yang beli, terutama pada tanaman brokoli. Itu kita pasti beli, karena setahu aku itu brokoli belum bisa bikin benihnya sendiri gitu Mbak, tapi disemai sendiri pun dengan perlakuannya gini. Misalnya kita beli benih brokoli dari toko pertanian, sebelum kita semai kita rendam pakai larutan air kelapa dan larutan air bawang putih. Intinya itu untuk melarutkan kandungan pengawet yang ada di benih itu. Jadi mengurangi juga kandungan kimianya seperti itu. Apa kan sering ada, apa bisa? Itu menurut aku bisa. Kenapa? Karena yang kita kan sudah juga sertifikat internasional, Mbak. Sertifikasi organik itu di produk tidak ditemukan residu pestisida sama sekali. Itu kan saya menurut saya sudah cukup berhasil dengan perlakuan pembenihan seperti itu. Gitu. Bapak sebelumnya berarti sudah pernah menanam non organik ya Pak ya? Pernah. Iya. Itu bisa tolong diceritakan sedikit Pak? Oke. Sejak kapan gitu? Saya berbudidaya konvensional itu mulai saya muda, sebelum tahun 2011 itu full tanaman saya konvensional. Terus kenapa saya kok pindah ke organik? Karena di konvensional itu menurut pemikiran saya dan pengalaman yang saya alami, bahwa dari tahun ke tahun setiap musim tanam itu kebutuhan sarana produksi pertanian seperti pupuk,
obat-obatan itu pasti akan terus bertambah tiap tahunnya. Kalau dikurangi kesulitannya akan berkurang, itu pertama. Contohnya kita waktu itu pakai pupuk sintetik, Pak. Pupuk sintetik misalnya tanam dari 1000 lubang tanam, sekali pakai misalnya 50 kilo. Untuk tanaman berikutnya 50 kilo itu tidak akan mampu seperti sebulan yang awal. Pasti paling tidak naik 5 kilo. Jadi 5 kilo terus seperti itu. Kemudian juga harga sarana produksi pertanian juga tidak akan semakin murah, tapi terus meningkat dan mahal. Itu yang kedua. Yang ketiganya, harga cenderung fluktuatif, jadi tidak menentu lah harganya, terkadang naik, terkadang turun. Itu yang sering menjadikan kerugian bagi saya. Terkadang hasil panennya bagus, tapi harganya tidak sesuai dengan harapan. Begitu harganya bagus, hasil panennya tidak sesuai. Itu yang lebih penting lagi, kenapa saya pindah ke pertanian organik? Yang saya rasakan, tanah yang saya kelola secara konvensional itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Contohnya saya gini, waktu itu banyak sekali penyakit-penyakit, utama terserang akar gadalah, penyakit macam-macam itu masuk. Apalagi kalau ulat itu sudah dipakai pestisida satu jenis tidak mampu, pasti akan dosisnya dinaikkan. Tidak mampu lagi, justru sulit diatasi karena akan menimbulkan kekebalan. Yang lebih mendasar saya beralih ke pertanian organik, yaitu tadi, karena tanah semakin lama, semakin lambat laun itu bukan semakin sehat, tapi semakin rusak. Jadi saya mempunyai inisiatif untuk beralih ke pertanian organik. Terus lanjut ya Pak, untuk biayanya penghasilan itu lebih bagus di organik atau non organik Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya sendiri, menurut saya sendiri itu cukup bagus yang ke organik. Kenapa? Karena bertani secara organik itu satu, saya cerita lagi, untuk sarana produksinya, misalnya pupuk padatnya, pupuk cairnya, pestisidanya, kita semua bisa bikin. Kita manfaatkan dari tumbuh-tumbuhan alam sekitar kita. Ya meskipun tidak semuanya gratis, ada beberapa komponen yang kita harus beli, seperti saya cerita tadi, molase kita terpaksa harus beli. Tapi bahan-bahan baku yang lain bisa kita dapatkan dari sekitar kita. Itu kan sudah tidak beli, itu sudah dibeli oleh yang kuasa. Kita tapi kita harus memang jangan malas-malas untuk bereksperimen, untuk terus belajar, mencoba. Tapi cukup, bagi aku itu sudah cukup membantu. Dari hasil dari tanaman-tanaman sekitar yang kita manfaatkan tanpa mengeluarkan pembiayaan, hanya memerlukan pemikiran dan tenaga, itu sudah mengurangi pengeluaran budget berapa saja dibandingkan untuk beli pupuk kimia dan seperti itu. Itu contohnya. Apalagi sekarang ini untuk pestisida memang saya punya terobosan sendiri. Itu juga pengetahuan itu saya dapatkan dari teman-teman seperti Mbak, seperti BPL itu, dengan jamur biveria itu kan cukup bagus, cukup mengendalikan hama bagi aku. Saya pakainya itu Mbak. Jadi kita memanfaatkan alam juga, kita tidak usah bikin. Ada ulat yang mati menggantung berwarna putih kecijan, saya ambil, saya jadikan biang. Terus itu kan tidak harus beli. Itu ulat pun yang bikin yang kuasa. Matinya di situ tidak pernah saya pakai. Itu bisa bermanfaat, cukup mengendalikan tanpa biaya toh Mbak. Itu yang dari untuk sarana produksinya. Kemudian untuk harga, kalau sedikit banyaknya sih Mbak, kita nanamnya berapa, daya serap pasarnya itu seberapa kan gitu. Tapi di pertanian organik ini kita sudah punya pasar, harga cenderung stabil karena kita mempunyai plafon harga, dan mudah naik bisa mengikuti, turun dari plafon tidak bisa. Itulah yang kita, jadi kita mau tanam apa, yang asalkan kita mengikuti pola tanam yang sudah dicanangkan oleh pasar atau oleh kelompok, itu insya Allah semua akan tercover gitu. Jadi kita memang sistemnya itu harga pasti kontrak. Kita misalnya, Pak Kabun, pola tanamnya sekarang harus tanam brokoli, oke, berapa jatah berapa ratus batang atau berapa batang katakanlah, misalnya 1.000 batang, oke. Itu ya asalkan yang spek dan tidak usah
pasti kita sudah pasti harganya pasti sekian. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti itu enggak. Jadi kita tidak akan dipermainkan oleh harga dan oleh pasar atau oleh tengkulak. Itulah keunggulan berorganik. Oh iya Pak. Kalau untuk memasarkannya Bapak kemana saja Pak? Untuk pasar saya sendiri, kalau secara yang tergabung di EICS Bangkit Batu itu Kapotan itu kan ada 5 kelompok. Itu pasarnya dipasarkan oleh PT Blim Agro Jakarta itu melalui namanya direkturnya itu Emily Sutanto. Itu pasarnya ke Gelair, kemudian ke Singapura dan juga ke Jakarta, Bali. Namun setelah pandemi sempat terhenti Mbak selama 2 tahun itu. Yang ke Blim Agro ada permintaan tapi cukup minim sekali. Baru sekarang ini 2 bulan atau 3 bulan ini mulai bergerak lagi pengiriman ke Jakarta, kemudian ke hotel Novotel Semarang dan Solo. Itu Akur Group, hotel Akur Group itu ada hotel Ibis dan hotel Novotel. Itu yang secara kelompok. Kemudian yang secara kelompok kita sendiri itu ke komunitas dokter Semarang, kemudian ke Setro Farm itu Bergas ya, itu Setro Farm, dan juga ke Resto Tanah Surga Salatiga. Oh, gitu Tanah Surga. Tanah Surga itu tiap hari kalau ya resto. Kecuali hari Selasa kan libur. Itu Mbak sementara yang saya. Karena yang ada satu lagi pasar Duta Agro itu sekarang baru berhenti karena ada sedikit kendala di pembayaran. Tapi nanti sudah jalan lagi. Oh, Pak ini mohon maaf untuk harga per kilonya berapa Pak tiap-tiap jenis tadi itu? Untuk yang brokoli itu kalau kita dari petani, petik dari petani itu kita bayar ke petaninya itu 20.000. Kalau kita sudah kirim ke supermarket atau ke resto gitu kan sudah spek dan sudah dibikin, sudah melalui packing itu 30.000 per kilogram. Itu untuk brokoli. Kemudian untuk lotus itu kita bayar ke petani itu 15.000, jualnya 20.000 ke bayar atau apa Mbak namanya itu Mbak? Pembeli. Terus untuk romen itu kita bayar ke petani 15. Itu aja lah yang gitu ya. 15. Kemudian pokcoy, tadi pokcoy belum masuk ya kan? Pokcoy itu 8.000. Terus wortel 10.000, yang wortel super, yang wortel baby itu 18.000. Ada apa lagi tuh Mbak? Zucchini itu 15.000. Kemudian itu sudah ya? Ada lagi ya? Adas itu 10.000 per kilogramnya. Terus tadi Rolo apa itu Pak? Rolosa itu 25.000. 25.000 ya? Iya. Oh, okay. Selama Bapak menjalani ini organik ini kendalanya apa Pak? Dari pihak petani, dari supplier atau dari pembeli itu ada kendala apa Pak? Ada Mbak. Kalau dari petani sendiri itu karena yang jadi momok terutama Mbak petani organik itu cuaca kalau terlalu ekstrim itu akan berdampak negatif sekali ke hasil pertanian kita. Karena apa? Kita untuk sarana produksi pertanian juga kita hanya mengandalkan dari alam tanpa ada kimia sama sekali. Jadi susah sekali untuk mengatasi. Kecuali kalau sudah ada greenhouse atau rumah plastik itu sudah bisa cukup mengatasi meskipun tidak 100%. Kalau ke pembeli itu yang seperti saya sampaikan kan ada satu bayar atau kalau ada pembayaran terkendala itu jadi kendala terutama kan seorang petani itu sebenarnya menurut aku pekerjaan paling susah. Kalau perputaran uangnya terlalu lama itu mau modal lagi itu kan sulit. Itu yang jadi kendala terutama. Ya kalau
budidaya kita karena faktor alam yang kalau ngantrak ekstrim memang sangat susah sekali. Kalau kembali ya seperti itu, faktor alam yang terlalu lama gitu lah, itu yang jadi kendala. Manfaat apa yang Bapak dapatkan dari bertani organik ini, Pak? Manfaat harus dimanfaat itu bagi saya banyak sekali. Satu hal, kita perlu hidup itu perlu sehat. Jadi dengan mengkonsumsi organik, kita meskipun tidak 100% yang kita konsumsi organik, terus terang itu Mbak, karena beras kita belum bisa produksi sendiri, kita beli beras itu entah organik atau enggak, kita enggak ngerti. Tapi paling tidak kita 50% sudah mengkonsumsi organik, makanan yang sehat. Insya Allah juga akan berdampak ke tubuh kita yang sehat seperti itu. Yang kedua, juga olahan kita itu akan tetap terjaga keberlanjutannya, kesuburannya. Karena apa, dengan budaya yang sehat, insya Allah tanah itu jauh dari residu. Meskipun seberapapun kita ingin mewariskan kepada anak cucu kita, bukan tapi tanah yang sehat. Jadi kalau masih ada yang mau bertani, meskipun sejengkal katakanlah, tapi kalau satu kata bisa dimanfaatkan. Gitu. Terus itu juga ramah lingkungan juga, tidak akan mengganggu makhluk hidup lainnya. Kita tidak akan membunuh sesama makhluk hidup satu sama lain, karena kita diberi kehidupan oleh Yang Maha Esa untuk saling menjaga, saling memberi makan. Biarpun makanan kita dimakan hewan atau seberapa, itu memang sudah menjadi hukum alam, tapi tidak terlalu parah dan tidak akan mematikan mereka. Kita jangan mengendalikan sasaran gitu. Itu manfaat, jadi kita bisa saling menjaga satu sama lain gitu. Terutama ada istilah petani berkelanjutan, yaitu menurut aku petani organik gitu. Suka duka apa Pak selama Bapak menjalani dari konvensional ke organik, dan di organiknya suka duka apa Pak sebagai petani Pak? Sebagai petani banyak ya Pak ya, masih ya Pak. Sukanya kalau kita berbudidaya berhasil, tanamannya bagus, jauh dari hama, terserap semua ke pasar. Katakanlah 75% terserap ke pasar, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Kenapa terbanggaan sendiri? Hasil tanahnya bagus, harganya tidak menjadi permainan oleh tengkulak, pembayarannya rutin, itu kan jadi kebanggaan. Jadi kita mau beralih untuk apa ya, kembali bertanam berikutnya itu tidak bingung, itu kesenangannya. Kemudian suka dan dukanya itu kalau cuaca ekstrim nggak bisa diatasi, kita gagal panen, untuk perputaran pertanyaan berikutnya itu kesusahan. Sedangkan kalau mau cari pinjaman, apakah mampu menutup atau langsung, itu kan jadi kendala kita seperti itu Mbak. Jadi dukanya itu juga banyak, tapi sukanya itu sebagai orang petani, tanamannya subur, berhasil, harganya pasti, terserap oleh pasar. Itu suatu kebanggaan, pembayaran rutin itu. Nah, itu sudah suatu kebanggaan sederhana sebenarnya kan Mbak. Tapi susahnya itu tadi, kalau gagal panen, cuaca ekstrim, ya sudah nggak bisa ngomong itu. Iya Pak, ini Bapak ada pesan apa untuk para penonton Pak yang menonton video ini? Oke. Pesan saya untuk para penonton semua, marilah kita mulai, khususnya para petani lah yang mau bertani, yang muda sekarang ini, dari pemerintah itu sangat mencanangkan untuk petani-petani milenial itu, mari kita berbudidaya yang sehat, yang saling menjaga satu sama lain sama makhluk hidup. Kita tidak saling merugikan sama makhluk hidup, agar keberlanjutan pertanian kita bisa tercapai, tanah kita subur, ramah lingkungan, dan akan tetap terjaga kesuburannya. Yang satu lagi, jangan sampai merusak lingkungan yang ada. Dengan cara bertani organik itu sedikit banyak sudah akan cukup membantu apa yang saya sampaikan. Terutama oleh para pemuda-pemuda, pemerintah sangat menginginkan sekali petani-petani milenial, karena petani itu bisa dikatakan menjadi tulang punggung negara. Tanpa petani itu juga tidak akan jalan. Tapi juga jangan sombong, tak ada petani nggak akan jalan. Itu juga tidak boleh seperti itu. Nah, itu saja. Mari kita budaya yang sehat, saling mendukung satu sama lain. Terutama lagi saran saya, jangan sampai merusak lingkungan. Kita pelihara lingkungan kita dengan budaya yang ramah lingkungan. Insya Allah kita akan terus bisa memanfaatkan alam ini sampai anak cucu nanti. Bahkan harapan kita sampai hari akhir lah, tanah ini akan tetap bermanfaat untuk kita semua. Itu Mbak.
Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasan Bapak dan Bapak sudah berkenan saya wawancarai. Saya berharap semoga bisnis yang Bapak jalankan pertanian ini bisa berlangsung dengan baik. Amin. Bisa berkembang juga. Amin. Dan kesadaran masyarakat lebih tinggi terhadap sayur organik daripada non organik. Amin. Karena itu kan juga berpengaruh pada kesehatan, pada lahan-lahan juga, tanah kan juga berpengaruh ya Pak, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.